Shalom, bertemu kembali dengan saya Didit. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kodeks Sinaiticus. Jadi beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan bahwa kenapa kok di Kodeks Sinaiticus ini Injil Markus hanya sampai pada pasal 16 ayat 8. Sedangkan di Alkitab yang sekarang Injil Markus sampai pasal 16 ayat yang ke-20. Nah, ayat 9 sampai 20 dapat dari mana? Nah, mari kita bersama-sama membahasnya. Kodeks Sinaiticus ini ditemukan oleh seorang yang bernama Konstantin von Tischendorf. Jadi dia menemukan naskah-naskah ini di biara Santa Katrina di Gunung Sinai pada tahun 1859. Ini adalah perjalanan yang ketiganya dan dia beruntung menemukan naskah-naskah ini. Dan di naskah-naskah ini berisi kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, semuanya dalam bahasa Yunani. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa kok Perjanjian Lama berbahasa Yunani padahal seharusnya berbahasa Ibrani? Nah, inilah yang disebut dengan Septuaginta, yaitu terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, untuk Perjanjian Lama di dalam naskah ini tidak lengkap, yaitu antara lain yang tidak lengkap adalah kitab Kejadian dan juga Bilangan. Tetapi di Perjanjian Baru semuanya ada kecuali Injil Markus. Memang di Kodeks Sinaiticus ini Injil Markus hanya sampai pada pasal 16 ayat yang ke-8. Nah, berarti Alkitab sekarang palsu dong, karena ada tambahan ayat 9 sampai 20. Jadi begini, proses penyusunan Alkitab itu tidak bersumber dari satu kodeks saja atau dari satu naskah saja, melainkan ada beberapa naskah yang dijadikan sumber dalam penyusunan Alkitab. Misalnya ada papirus P66, yaitu yang ditulis pada tahun 120 Masehi. Nah, papirus P66 ini memuat akhir Injil Lukas dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Nah, ada naskah-naskah papirus yang lain juga, masih banyak. Jadi tidak saya sebutkan satu persatu, ini tadi hanya sebagai contoh. Nah, kalau di naskah yang lain tidak ada, kemudian di naskah yang lain ada, ini dipakai untuk melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kenapa kok sampai nggak ada di naskah-naskah ini atau nggak lengkap di naskah-naskah ini? Karena naskah-naskah ini sudah sangat tua, sudah dimakan umur, sudah dimakan zaman. Jadi ada bagian-bagian yang sudah tidak utuh lagi atau tidak lengkap lagi. Namun di bagian-bagian yang lain, di naskah-naskah lain masih ada yang lengkap, dan ini dipakai untuk penyusunan Alkitab ini. Nah, kembali ke Kodeks Sinaiticus, ayat yang 9 sampai 20 tadi dapat dari mana? Kok tiba-tiba ada gitu. Nah, ini didapat dari Kodeks Bizantium. Di sana di Kodeks Bizantium ini sudah lengkap untuk kitab Injil Markusnya, itu sampai pasal 16 ayat 20. Jadi diambil kemudian disusun untuk melengkapi Injil Markus tadi. Saya pikir lembaga Alkitab adalah fair dalam menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia, karena dia menerjemahkan tidak dari King James Version atau dari terjemahan apa, tidak, tetapi dia menerjemahkan dari naskah aslinya. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang tanya, kok ada yang dalam tanda kurung ya? Kok ada yang ini ya? Apakah ini tambahan atau dapat dari mana? Nah, ini yang dalam kurung itu tadi adalah ditemukan pada naskah-naskah yang lain yang di kemudian hari ketika sudah diterjemahkan, tapi ada naskah lain yang usianya lebih tua tapi ditemukan di kemudian hari, lalu ditambahkan ke bahasa Indonesia dan kemudian diberi tanda kurung. Nah, jadi gini ya teman-teman, proses penyusunan Alkitab ini sangat rumit
memakan waktu yang sangat lama dengan banyak metode tertentu dalam kanonisasi sehingga tersusunlah menjadi satu Alkitab. Ini jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.